Salam Rahayu buat semuanya. Matur sembah nuwun. Terima kasih sudah support dan dukung Surya Lawu Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pesan kepada teman-teman semuanya. Gejolak-gejolak alam akan berterusan dan alam semakin tidak berteman kepada kita semuanya. Banyak fenomena, banyak bencana, dan nanti juga akan banyak timbul kembali berbagai permasalahan, berbagai konflik di bumi Nusantara ini. Karena ini adalah salah satu bukti bahwa akan bangkitnya kembali spiritual di bumi Nusantara ini. Dan tanda-tanda dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi, dengan bencana-bencana, dengan guncangan yang luar biasa ini, musibah di mana-mana, permasalahan merajalela, ini adalah salah satu pintu gerbang masuknya kembali spiritual di bumi Nusantara ini. Jadi di sini saya ingin berbagi pesan atau menghimbau bagi teman-teman semuanya selalu berhati-hati dan waspada dimanapun berada, terutama yang berada di barat Pulau Jawa dan timur dari Pulau Jawa. Karena yang banyak guncangan ini di antara timur dan barat. Tengah hanyalah penopang. Makanya hati-hati, apalagi tahun 2023 nanti akan semakin banyak lagi getaran-getaran alam ataupun fenomena-fenomena alam yang terjadi, dan semakin banyak lagi hawa-hawa panas, sinar-sinar merah yang akan menyelimuti bumi Nusantara ini. Selain menyongsong pemilihan sosok pemimpin, juga memang dari kondisi alam yang ingin ada peralihan. Sebenarnya ini adalah sebuah peralihan ke era yang baru, karena dari berbagai bencana, dari berbagai konflik ini sebenarnya sudah pernah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, mungkin beberapa ribu tahun yang lalu. Karena Mahapranalaya ini selalu terjadi di bumi Nusantara ini. Kita harus siap-siap karena kita sudah berada di posisi 2000 tahun lebih. Makanya ada sebuah kisah bahwa Pulau Jawa khususnya itu ditumbali satu cangkir tanah yang hanya berusia 2000 tahun. Makanya ini sudah 2022, sudah lebih 22 tahun. Ini kita sudah harus hati-hati. Nah, semoga saja ini kita berbagi selalu eling lan waspada, karena ini adalah bisa menjadi titik puncak musibah di Nusantara. Walaupun Nusantara tidak akan hancur, yang terombang-ambing di sini adalah jiwa-jiwa seluruh masyarakat di Nusantara. Makanya kuatkan keimanan hati, kuatkan niat tekad dalam hati, tanamkan kesabaran, kasih sayang dalam diri kita semuanya, munculkan kembali jiwa-jiwa yang murni, jiwa-jiwa dari para leluhur-leluhur terdahulu. Kita harus siap menghadapi apapun, karena ini adalah bisa menjadi titik baru bagi Nusantara. Gejolak-gejolak alam ini bisa ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi negatifnya akan terjadi bencana di mana-mana, konflik, masalah. Sisi positifnya inilah terbukanya pintu gerbang spiritual di bumi Nusantara. Dan di saat
musibah ataupun bencana ini reda, akan banyak muncul dan tumbuh jiwa-jiwa spiritual baru dari kesadaran diri setelah mengalami berbagai gempuran ataupun berbagai bencana yang terjadi. Itu kenapa kita bisa bilang ini adalah titik terbukanya pintu spiritual ataupun kebangkitan spiritual Nusantara ini. Karena ini juga sebagian dari janji para leluhur bahwa yang akan kembali membangkitkan jiwa-jiwa spiritual dan jiwa-jiwa leluhur di bumi Nusantara ini untuk menata kembali tatanan yang sudah ada di Nusantara ini. Karena dengan tatanan yang sekarang kita bisa melihat sendiri keadaan di negeri ini seperti apa. Masih banyak perdebatan, perselisihan, saling mengunggulkan, saling menjatuhkan. Dan sebenarnya konflik bencana alam itu bisa bersumber dari orang-orang yang berada di negeri ataupun negara tersebut. Gejolak yang ada dalam diri manusia, apalagi yang di dalam sebuah negeri, di saat jiwa-jiwa dalam diri rakyatnya atau manusia di dalamnya itu bergejolak, maka alam akan ikut bergejolak. Tetapi di saat gejolak itu sudah mencapai puncak dan membawa manusia ke titik paling rendah, justru di situ awal bangkitnya Nusantara, awal bangkitnya spiritual muda, awal bangkitnya jiwa-jiwa spiritual di generasi penerus Nusantara. Karena dari gemblengan, dari gempuran, dari bencana, dari permasalahan itulah yang membawa generasi kita untuk kembali ke kesadaran diri, kembali mencari ajaran-ajaran leluhurnya, kembali menghargai para leluhurnya, kembali mencintai negerinya, kembali menjaga dan melestarikan apa yang ada di negerinya. Mungkin selama ini kita sudah melupakan apa tatanan yang sebenarnya di Nusantara ini. Kita sudah melupakan, bahkan sering menghina Ibu Pertiwi kita sendiri. Kita tidak bangga dengan adat-adat dan budaya kita sendiri. Mungkin dengan fenomena alam inilah kita bisa kembali ke kesadaran diri bahwa kita adalah anak cucu Nusantara ini yang harus bangga dengan apa yang ada di Nusantara ini. Satrio-satrio piningit Ratu Adil akan muncul setelah datangnya bencana. Dan hati-hati tahun 2023, tetap eling dan waspada karena bencana akan mencapai puncak-puncaknya di 2023 nanti. Semoga ini bisa menjadi perhatian dan bisa menjadi ukuran buat kita semua agar kita lebih hati-hati menyikapi sebuah tabir kehidupan. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.